Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, Arigi Reksa Pratama terus meyakinkan tak terlibat dalam kasus yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Beberapa waktu lalu, Arigi bersama kuasa hukumnya, Rohman Hidayat membawa dua saksi, Ahmad Fadil dan Ramdan untuk menguatkan alibinya di depan penyidik Polda Jabar. Ahmad Fadil dan Ramdan mengaku sepanjang malam pembunuhan hingga dini hari tanggal 17 hingga 18 Agustus 2021, Arigi bersamanya tidur di konter handphone. Namun, kesaksian dua teman Arigi ini justru berbeda di depan penyidik Polda Jabar. Meski begitu, pihak Arigi tak patah arang. Terbaru, Ahmad Fadil bahkan berani bersumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Detik-detik pengambilan sumpah dengan kitab suci itu dibagikan oleh Fajar Sidik, pengacara Arigi. Dalam video tersebut, Fadil diingatkan konsekuensi memberi kesaksian palsu. Konsekuensinya bukan hukum negara saja tapi dengan hukum Tuhan, kata Rohman Hidayat, pengacara tersangka Yosef, dilansir Surya.co ID dari tribunnews.bogor.com. Fadil lantas mengucap sumpah bahwa kesaksiannya soal keberadaan Arigi adalah benar. Rohman Hidayat pernah bercerita, Fadil dan Ramdan mendapat tekanan saat diperiksa sebagai saksi oleh penyidik kasus Subang. Waktu saksi dua orang bukan tanpa dipres itu sama penyidik. Saya yang mendampingi langsung, kata Rohman saat menjadi narasumber Tribun Talks di YouTube Tribun News Bogor. Rohman Hidayat mengatakan ia sempat meyakinkan dua saksi Arigi ini agar tidak memberi keterangan palsu. Saat memberi keterangan, Fadil dan Ramdan diperiksa langsung oleh Kasubdit. Ketika pemeriksaan pun Kasubdit langsung yang memeriksanya. Dua anak itu meyakini menemani Arigi semalaman, katanya. Dalam kesaksiannya, Fadil mengaku dihubungi Arigi Reksa Pratama untuk menginap di konter HP. Dari lapangan, ketiganya kemudian menuju konter tempat Arigi bekerja. Di sana, ketiganya main game sampai subuh. Fadil juga mengaku melihat Arigi tidur di pojok ruangan. Sementara itu, pihak kepolisian memberikan informasi yang berbeda dari pernyataan Fadil dan Ramdan. Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan mengatakan, dari hasil pemeriksaan, rupanya Fadil dan Ramdan tidak bersama Arigi semalaman. Cuma beberapa jam bertemu Arigi, tidak semalaman, kata Kombes Surawan. Dari hasil pemeriksaan, Ramdan dan Fadil bahkan tidak mengetahui persisnya seperti apa. Mereka sudah diminta keterangan, tidak tahu persisnya seperti apa, kata Surawan. Terpisah, pengacara Danu, Ahmad Taufan Soedirja justru melihat ada kebohongan yang ditunjukkan dua saksi Arigi ini. Sebelumnya, berdasar keterangan Danu, Arigi datang ke rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Dusun Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Arigi datang bersama Abi Aulia dengan jalan kaki lalu masuk lewat pintu depan. Bahkan Danu mengaku sempat menyerahkan golok yang disuruh diambil oleh Yosef. Danu bersaksi, Arigi ikut memegangi tangan Amel ketika Yosef memukul menggunakan stick golf. Selain itu Danu juga bersaksi bahwa Arigi turut membantu mengangkat jasad Tuti Suhartini dari ruang TV ke kamar mandi lalu dimasukkan ke bagasi mobil Alphard hitam. Ini suasana kedatangan tersangka di TKP terlihat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.